Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Matematika Diskrit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zulfakar M, perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator yang akan membantu kegiatan presentasi dari kelompok 5. Materi yang akan dibawakan adalah teknik menghitung. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Andi Arik Novel Fasa sebagai pemateri pertama, Aldi Kurniawan Muhli sebagai pemateri kedua, Andi Arik Anugrah Ilham sebagai pemateri ketiga, Dela Alvina Damayanti sebagai pemateri keempat, Mulyani sebagai pemateri kelima, Wismun Sojum Saidar sebagai pemateri keenam, dan terakhir ada Rizky Amalia sebagai pemateri ketujuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan materinya. Dasar menghitung. Yang pertama, kaidah percobaan atau rule of product. Percobaan yang pertama adalah P sama dengan hasil. Percobaan yang kedua adalah Q sama dengan hasil. Percobaan 1 dan 2 adalah P kali Q sama dengan hasil. Kaidah penjumlahan atau rule of sum. Percobaan yang pertama, P adalah hasil. Percobaan yang kedua, Q adalah hasil. Percobaan 1 atau percobaan 2 adalah P tambah Q sama dengan hasil. Contoh yang pertama, Ketua Angkatan IF tahun 2002 hanya satu orang, pria atau wanita tidak bias gender. Jumlah pria IF 2002 adalah 65 orang dan jumlah wanitanya hanyalah 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Itu penyelesaiannya adalah 65 tambah 15 sama dengan 80 cara. Contoh yang kedua adalah orang perwakilan IF tahun 2002 mendatangi Bapak dosen untuk proses nilai ujian. Wakil yang dipilih pertama orang pria dan satunya lagi orang wanita. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Cara penyelesaiannya adalah 65 tambah 15 adalah 975 cara. Selanjutnya kombinatorik, yaitu atur jumlah. Misal sebuah tugas bisa diselesaikan setelah menyelesaikan tepat satu tugas lainnya dalam sebuah kumpulan subtugas saling bebas yang terbatas, yaitu subtugas 1, subtugas 2 dan seterusnya sampai subtugas N. Dan sekarang misal tiap tugas mempunyai beberapa cara untuk dilakukan. Misalnya subtugas 1 bisa dilakukan sebanyak T1 cara. Subtugas 2 bisa dilakukan sebanyak T2 cara. Subtugas N bisa dilakukan sebanyak Tn cara. Maka banyaknya cara untuk melakukan tugas itu adalah T1 ditambah T2 ditambah ditambah Tn. Dan selanjutnya aturan kali. Misal sebuah tugas harus diselesaikan dan dalam tugas tersebut terdapat sederetan N subtugas untuk menyelesaikannya. Dan tugas sama dengan subtugas 1, subtugas 2, subtugas 3 dan seterusnya sampai subtugas N, di mana tiap subtugas mempunyai sebanyak Tx cara untuk menyelesaikannya, yaitu subtugas 1 sama dengan T1 cara, subtugas 2 sama dengan T2 cara setelah subtugas 1 selesai, subtugas 3 sama dengan T3 cara setelah subtugas 1 dan subtugas 2 selesai, subtugas N sama dengan Tn cara setelah subtugas 1 sampai subtugas N kurang 1 selesai. Maka banyak cara untuk menyelesaikan tugas adalah T1 kali T2 kali T3 sampai Tn. Perluasan kaidah dasar menghitung. Misalkan ada percobaan masing-masing dengan pi hasil. Misalkan 1 kaidah perkalian rule of product P1 kali P1X P2X X Pn sama dengan hasil. 2 kaidah penjumlahan rule of sum P1 tambah P2 tambah titik tambah Pn dan dikalikan dengan hasilnya. Kita bisa lihat juga pada gambar one bit
yaitu ada 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Contoh, bit binary hanya 0 dan 1. Maka berapa banyak string binary yang dapat dibentuk jika A. Panjang string 5 bit, B. Panjang string 5 bit atau sama dengan 1 byte. Penyelesaian A. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 buah. Maka B. Cara penyelesaiannya adalah 2 pangkat 8, maka sama dengan jumlah bitnya 256 buah. Prinsip eksklusi. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Beberapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11. Penyelesaian misalkan A sama dengan himpunan bit yang dimulai dengan 11, B. Himpunan byte yang diakhiri dengan 11. Contoh sebagai berikut. Permutasi. Contoh gambar sebagai berikut. Beberapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bolake dalam kotak-kotak tersebut. Definisi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek. Urutan kedua dipilih dari n kurang 1 objek. Urutan ketiga dipilih dari n kurang 2 objek. Urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dalam kurung n kurang 1 balas kurung dalam kurung n kurang 2 balas kurung titik dalam kurung 2 dalam kurung 1 sama dengan n. Definisi permutasi R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan R lebih kecil atau sama dengan n, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Permutasi n, R sama dengan n dalam kurung n kurang 1, dalam kurung n kurang 2 dan seterusnya, dalam kurung n dalam kurung r kurang 1 sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Kombinasi dalam kurung n, R sering dibaca n diambil r, artinya r objek diambil dari n buah objek. Definisi kombinasi r elemen dari n elemen atau kombinasi dalam kurung n diambil r adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari n buah elemen. Interpretasi kombinasi yang pertama, kombinasi n diambil R sama dengan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan n elemen. Misalkan, himpunan A sama dengan 1, 2, 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen. Yang pertama, himpunan 1,2 sama dengan himpunan 2,1, himpunan 1,3 sama dengan himpunan 3,1, dan himpunan 2,3 sama dengan himpunan 3,2 sama dengan 3 buah. Atau 3 per 2 sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial sama dengan 3 buah. Permutasi dan kombinasi bentuk umum. Misalkan ada n buah bola yang tidak seluruh berbeda warna, jadi ada beberapa bola yang berwarna sama, indistinguishable. Jadi n1 bola diantaranya berwarna 1, sedangkan n2 bola diantaranya berwarna 2, nk bola diantaranya berwarna k, dan n1 ditambah n2 titik ditambah nk sama dengan n. Berapakah jumlah cara pengaturan n buah ke dalam kotak-kotak tersebut? Tiap-tiap kotak maksimal 1 buah bola. N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturan n buah bola ke dalam n buah kotak adalah P dalam kurung n kali n baru n balas kurung sama dengan n hasilnya. Dari pengaturan n buah bola itu ada n1 cara masukkan bola berwarna 1, ada n2 cara memasukkan bola berwarna 2, ada nk cara masukkan bola berwarna k. Permutasi n buah bola yang mana n1 diantaranya berwarna 1, n2 berwarna bola buah berwarna 2. Selanjutnya nk bola berwarna k adalah, adapun rumusnya seperti yang ada berikut.
Selanjutnya di slide berikut yaitu jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak adalah sebagai berikut dan hasilnya sebagai berikut. Kesimpulan, P dalam kurung N sama dengan N1, N2 dan seterusnya NK sama dengan C dalam kurung N sama dengan N1, N2 dan seterusnya NK sama dengan N per N1, N2 dan seterusnya NK. Kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Yang pertama, masing-masing buah bola kotak hanya boleh diisi paling banyak satu. Jumlah cara memasukkan bola sama dengan C dalam kurung NR. Yang kedua, masing-masing kotak boleh lebih dari satu buah bola atau tidak ada pembatasan jumlah bola. Jumlah cara memasukkan bola sama dengan C dalam kurung N tambah R dikurang 1 R. C dalam kurung N tambah R dikurang 1 R sama dengan C dalam kurung N tambah R dikurang 1 N dikurang 1. Baiklah, itulah dia penyampaian materi dari kelompok 5. Saya bacakan kesimpulan dari diskusi pada hari ini. 1. Kaidah dasar menghitung terbagi menjadi 2, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kedua, permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. 3. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan.